Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ismail Pasha di video Bind Lesson Channel. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tutorial VPN MPLS teman-teman. Ya, MPLS BGPL to VPN sesuai judul. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang baru pertama kali klik video ini dan baru datang di channel Bind Lesson, jangan lupa buat subscribe. Kenapa? Karena pada channel Bind Lesson kita akan membahas soal tutorial IT, mostly pada networking. Jadi jangan sampai ketinggalan video-video saya selanjutnya. Oke, kita akan lanjut ke labnya. Jadi kita masih lanjut dari pembahasan ya, sebenarnya pengembangan pembahasan dari MPLS, VPLS teman-teman. Oh ya, disclaimer aja, sebenarnya saya tadi udah tag video, tapi karena setengah jam saya tag video ya, jadi dari scratch saya ngonfig topologi yang ada di teman-teman ini, saya salah rekam layar teman-teman. Jadi saya pakai dua layar di sini, tapi saya merekam layar pertama saya, di which is saya hanya buka untuk mantau perekaman suara saya. Saat ini udah bener ya, saya ngerekam layar yang ada topologinya. Nah teman-teman, jadi saya akan membahas aja konfigurasi tahapan-tahapannya dan penjelasannya terlebih dahulu. Kenapa ini disebut pengembangan dari MPLS VPLS. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman flashback dikit ke lab MPLS VPLS ya. Di situ kita akan menghubungkannya bisa dibilang secara statik ya teman-teman. Nah, interface VPLS-nya kita tambahkan secara statik. Nah, dengan itu masalah baru akan terjadi. Kenapa? Karena ketika banyak site atau banyak customer yang harus kita hubungkan via VPLS ini akan sangat menyulitkan, akan sangat merepotkan teman-teman. Teman-teman sebagai network engineer akan sangat kelimpungan. Karena apa? Karena banyak yang harus dikonfigurasikan, banyak site yang harus dikonfigurasikan. Ya, jadi di sisi CE ini harus dibikin point to point tunneling VPLS ya, satu-satu gitu ya kan. Bayangkan ada 10 itu udah capek, apalagi kalau ternyata ada salah konfigurasi. Interface VPLS teman-teman bangun sendiri dan dia aktif tapi dia udah bikin tapi nggak aktif kan, tuh repot atau shootnya gitu ya kan. Jadi bikin kita ribet. Nah, simplinya semua ini bermula dari statik dulu. Yes, semua bermula dari statik, manual dulu, baru kita akan pindah ke dynamic teman-teman. Nah, di sini saya akan membahas membuat VPLS ini secara dynamic ya. Jadi nanti dia akan terbuat sendiri gitu dengan bantuan BGP tentunya di sini. Oke. Nah, tunnel VPLS juga harus membentuk topologi yang ring atau mesh topologi untuk menghubungkan semua klien yang terhubung ke VPN ini. Nah, solusinya kita adalah menggunakan BGPL to VPN yang akan bekerja untuk membentuk koneksi tunnel VPLS antar CE ini. Tapi bukan BGP juga nantinya yang harus piring ke CE. Oh, tentu saja enggak. Jadi BGP di sini hanya untuk interkoneksi di MPLS Cloud. Kalau teman-teman lihat topologi ini, BGP itu hanya untuk interkoneksi antar MPLS Cloud saja, dalam MPLS Cloud saja. Nanti di customer, kita hanya tinggal perlu setting IP address point to point aja. Oke? Nah, kenapa nggak perlu? Karena di sini BGP-nya itu udah akan kita setting route reflector di R2 yang nantinya walaupun ini eBGP, kita akan pakai eBGP sih teman-teman. Ya, nantinya kita nggak perlu repot-repot config yang lain lagi dan akan menjadi mesh topologi seperti itu. Nah, nanti fungsi BGP dalam setiap CE ini nantinya adalah untuk ya yang pertama discovery. Jadi dia nggak perlu konfigurasi VPLS satu site pada CE. Jadi ntar akan dynamic ya atau otomatis, dan signaling yaitu untuk LDP yang digunakan VPLS tunnel akan didistribusikan oleh BGP. Oke, kita langsung aja ke pembahasan lab ini, nggak usah banyak penjelasan ya, biar makin paham. Oke, jadi R1, R2, dan R3 ini akan difungsikan sebagai core MPLS, teman-teman. Oke, saya ada yang lupa menjelaskan sedikit topologi ya. Jadi ini di sini sebelah kiri itu sebutnya site 1, teman-teman. Ya, site ID-nya 1. Ya, sebut site 1, let's say. Nah, di sini sebelah kanan ini site 2 ya. Ini disclaimer karena saya lupa juga bikin. Oke. Nah, terus IBGP ini akan lalu di R1, R2, R3 ini akan ada IBGP yang kita akan gunakan loopback IP untuk update source-nya dan akan menggunakan address family L2 VPN. Ya, nanti digunakan untuk distribusi dan pertukaran VPLS parameter antar CE ke CE gitu.
Nah, karena IBGP harus mesh ya tadi sebelum saya singgung, di R2 akan disetting root refactor agar R1 dan R3 hanya perlu piring ke R2 saja, R1 dan R3-nya. Nah, kalau BGP udah established, kita baru konfigurasi bridge VPLS dengan Ethernet yang mengarah ke masing-masing customer. Nanti interface VPLS akan kebikin sendiri di situ. Oke, kita akan bahas pembahasannya dari R1 dan sampai R3 dulu, oke? Oke, kita buka, kita export ya. Oke, jadi teman-teman, saya akan sedikit nge-rap mungkin di sini ya. Oke, jadi teman-teman apa aja sih yang dikonfigurasikan di sini? Oke, yang pertama teman-teman harus membuat interface bridge di sini. Semoga kelihatan ya. Interface bridge ya, kita bikin interface bridge add name LO0, add name LOA, dan add name LOB. Lalu setelah itu teman-teman menambahkan IP address dulu ya. Ini saya nggak urut ya, tapi kalau teman-teman mau ikutin langsung di sini boleh. Teman-teman bisa pause video ini part 1 R1 dan part 2 R1. Oke, teman-teman udah pause? Oke, saya akan lanjut jelaskan. Yang kedua, teman-teman bikin IP address dulu. Ya, di sini saya menambahkan IP address 11 di LO0 dan IP address 12.12.12.1 di Ether 1 yang mengarah ke R2. Lalu setelah itu saya akan membuat routing RIP network, routing RIP network at network 11/32 dan routing RIP network at network 12.12.12.0/24. Nah, ini buat nanti BGP-nya nih biar bisa saling piring. Nah, lalu setelah itu saya akan membuat BGP piring. Oh ya, jangan lupa identity ganti R1 ya. Oh sorry, instance dulu ya. Routing BGP instance set default AS 123. Lalu routing BGP peer. Di sini add address familinya L2 VPN, lalu name-nya bebas, remote address-nya 222, remote AS-nya 123 dan update source-nya itu LO0 karena di sini kita akan menggunakan loopback 0 sebagai update source-nya. Lalu selanjutnya apa? Selanjutnya itu kita konfigurasi LDP. MPLS LDP kita enable. Mana MPLS LDP? Nah, ini kita enable MPLS LDP, set enable yes, LRSI ID 11 dan transport address-nya 1111. Lalu di MPLS LDP interface-nya kita tambahkan Ether 1. Oke. Lalu setelah itu kita bikin interface bridge port ya, kita menambahkan port buat ke klien yang nantinya di sini akan menghubungkan dengan dynamic interface nih di bridge LOA dan LOB ini. Menghubungkan LOA dengan Ether 2 dan LOB dengan Ether 3. Lalu ntar interface VPLS kita bikin di sini BGP VPLS ya. Jadi dia akan bikin sendiri interface VPLS ya. Bisa dibilang ini lebih mudah ya ketimbang VPLS sebelumnya karena ini akan terbuat otomatis teman-teman. Teman-teman nggak harus mendefinisikan secara detail gitu. Oke, kita lanjut. Di R3 saya akan skip ke R3 dulu karena R3 ini sama dengan R1 ya. Kurang lebih sama, hanya angka-angka itu aja. Ini R3 kita besarin bisa nggak? Oke, nah ini R3, ini tadi R1, ini R1, ini R3 dan R2. Oke, di R2 kita akan bahas konfigurasi R2. Di R2 ini lebih simpel sih sebenarnya karena dia hanya menjalankan MPLS LDP, BGP, dan RIP network ya, IP address, loopback jangan lupa. Nah, ini root reflect-nya yang beda nih. Dia root reflect-nya kita enable yes ya. Lalu setelah itu di R3 sama. Nah, kalau udah, teman-teman pastikan yang pertama, ketika sudah konfigurasi di R1, R2, dan R3, yang pertama pastikan routing table harus lengkap ya. Jadi routing table harus lengkap. Kita IP root print aja. Oke, jadi ada saya lengkap nih. Jadi ada ADR ya teman-teman sini. Lalu teman-teman cek labeling MPLS-nya nih. MPLS LDP name print detail. Di sini udah ada nih DO00, DO dynamic automatic. Nah, di sini sini. Oke, nah di sini udah ada semuanya ya 1133. Pastikan ini udah DO di R2 teman-teman. Lalu routing BGP peer juga harus dipastikan udah connect semua. Routing BGP peer print. Nah, ini udah established semua ke R1 dan R3 dari R2. Kita periksa di R2 karena R2 ini punya kaki kanan kiri ya. Lalu yang terakhir ini cek BGP VPLS dynamic-nya itu. Nah, ini udah ada belum interface VPLS ya? Karena sebenarnya tujuan utama lab ini adalah kita memiliki interface VPLS secara dynamic. Oke, bagaimana cara ngeprint? Tadi konfigurasi yang mana? Konfigurasi yang ini nih teman-teman. Oh, kok ribet gitu kan? Oh, tentu saja ini nggak seribet teman-teman, harus konfigurasi MPLS VPLS sebelumnya. Karena kalau misalnya yang sebelumnya ini kan teman-teman harus definisiin satu dan belum tentu nanti ada masalah
apa namanya, jalurnya berubah atau gimana ya kan. Begitu, coba langsung kita print ya teman-teman ya. Kita print interface VPLS print. Nah, di sini sudah ada interface VPLS yang running secara dynamic teman-teman. Lihat, bisa dilihat ya. Ini apa namanya, flagnya ini RDB, artinya running dynamic pakai BGP signal. Oke, kalau sudah ada dua flag ini ya, jadi di R1 nya harus ada dua interface VPLS. Yang pertama buat customer A ke customer A. Jadi saya lupa jelasin juga. MikroTik 4 ini di site 1 berhubungan dengan MikroTik 6. Ya, mereka ini customer A dan mereka akan saling terhubung MikroTik 4 dan MikroTik 6. Site 1 dan site 2, dan di sini ada MikroTik 5 dan 7 dan mereka akan saling terhubung sebagai customer B. Oke, jadi pastikan di R1 itu sudah ada dua interface VPLS yang running dynamic BGP signal. Oke, kalau udah, teman-teman bisa langsung lanjut ke konfigurasi di sisi customer. Nah, sisi customer gampang banget. Ini saya udah ngeping dari 3200. Oke, di customer tahu nggak apa? Cuman nambahin IP aja teman-teman, karena ini kan BGP MPLS BGP L2 VPN, karena yang kita berjalan di L2 VPN yang artinya menghubungkan bikin tunnel yang seolah-olah mereka satu jaringan. Jadi hanya bikin IP point to point. Di sini saya bikin 46444 dan di sini juga 464646. Nah, di sini juga sama 57577 dan sini 5757575. Dan pastikan buat verifikasinya adalah kalau ngeping udah berhasil kayak begini. Tadi itu berhasil juga ya. Nah, kalau udah kayak gini teman-teman, artinya udah berhasil apa namanya, ngeping masing-masing. Tapi karena antar customer terisolasi pada broadcast networknya masing-masing, artinya customer A dan customer B ini sebenarnya boleh memiliki IP atau subnet yang sama teman-teman, karena mereka terisolasi ya kan. Nggak bisa saling tabrakan. Jadi teman-teman bisa memakai IP yang sama buat customer A dan customer B. Tapi tetap ketukar sih. Oke, gitu aja mungkin tutorial ini. Kita agak cepet ya, emang teman-teman temponya cepet banget karena ngejar waktu nih teman-teman, biar nggak terlalu lama videonya. Jadi ntar teman-teman bisa ngelambatin dikit kalau misalnya kecepatan. Oke, mohon maaf ya kalau ada salah kata nih, karena sebenarnya tadi itu udah direkam tapi salah rekam gitu ya kan. Jadi saya tag ulang lebih cepat, alhamdulillah. Tadi itu 25 menitan, ya sekarang 12 menit doang lah, 15 menit lah. Nah, buat teman-teman yang mau nanya, silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan kalau mau ada kritik saran buat saya sendiri atau harus bagaimana atau ada ilmu yang salah, mohon diingatkan ya, karena saya juga sama-sama belajar di sini. Saya takut salah juga. Dan mungkin saya kurang update gitu ya kan. Boleh langsung teman-teman komen aja, kasih tahu saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Saya ucapkan sekali lagi selamat datang buat yang baru nonton video di channel ini. Selamat bergabung. Semoga di sini kita bisa saling sharing soal networking khususnya. Dan semoga yang ini bermanfaat buat teman-teman. Thank you udah nonton. Saya Ismail. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.